Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, pada hari ini sudah akan menjelaskan tentang kebangkitan nasional ya yang terjadi pada tahun 1908. Nah, baik sebelum kita mulai ke materi, mari kita awali pertemuan kita hari ini dengan melafazkan basmalah dan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya, berdoa selesai. Baik, bicara tentang kebangkitan nasional, ini adalah bicara tentang apa yang terjadi pada nasional ya, pada bangsa kita pada saat itu. Ya, di tahun 1908 kebangkitan nasional ini merupakan salah satu jawaban atas kegelisahan mengenai penderitaan yang dirasakan oleh rakyat Indonesia. Nah, sebelum kita bahas tentang gerakan-gerakan kebangkitan nasional yang terjadi pada tahun itu, kita harus membahas dulu tentang apa yang menyebabkan rakyat Indonesia pada akhirnya memutuskan untuk berkeinginan bangkit dari kondisi yang mereka hadapi. Nah, tentu saja dengan kondisi yang dengan kondisi yang tidak memuaskan, tidak sesuai harapan, pastilah menjadi dasar kebangkitan nasional itu pada akhirnya ada. Nah, kita akan bahas ini ya tentang sejarah sebelum terjadinya kebangkitan nasional. Jadi pada saat itu gitu ya, kenapa kenapa rakyat Indonesia dan golongan-golongan yang ada di Indonesia itu menginginkan kebangkitan nasional, bahkan menginginkan kemerdekaan ya. Nah, sebelum terjadi kebangkitan nasional, kita harus menarik dulu ya garis sejarahnya ke kejadian yang terjadi jauh sebelum dari adanya terjadinya penjajahan di negara kita. Ya, jadi pada tahun 1453 itu runtuhnya ke Konstantinopel dari Romawi Bizantium ya, dari kekaisaran Romawi Bizantium ke tangan umat Islam yang dipimpin oleh Muhammad Al-Fatih ya, atau ke tangan Turki Utsmani. Jadi pada saat itu Muhammad Al-Fatih atau yang dikenal juga dengan Sultan Muhammad II ya memimpin Turki Utsmani kemudian untuk menjatuhkan kota Konstantinopel ya. Nah, terjatuhnya Konstantinopel ini sudah diprediksikan oleh Rasulullah SAW melalui pada saat itu ya, menceritakan kepada para sahabat bahwa akan ada dua kota yang dikuasai oleh orang-orang kafir yang merupakan jantungnya gitu dari orang-orang kafir itu. Yang pertama ada Konstantinopel, yang kedua adalah Roma. Nah, Konstantinopel ini akan dijatuhkan oleh orang-orang atau oleh pasukan yang terbaik dipimpin oleh pemimpin terbaik ya. Nah, pada saat itu ternyata takdirnya itu adalah sampai ke Muhammad Al-Fatih ya, yang membebaskan Konstantinopel. Nah, ternyata jatuhnya Konstantinopel ini tidak serta-merta menjadi berhenti pada saat itu ya. Nah, jadi pada saat itu Konstantinopel yang merupakan salah satu pelabuhan terbesar ya, yang memasok kebutuhan bangsa Eropa ya. Bangsa-bangsa Eropa itu ternyata dengan jatuhnya Konstantinopel ke umat muslim, maka kebutuhan bangsa Eropa itu jadi terhambat ya. Jadi bangsa-bangsa Eropa ini membutuhkan barang-barang yang biasa didapatkan dari Asia itu kan belinya di Konstantinopel ya, pasarnya itu di Konstantinopel atau pelabuhannya itu di sana. Nah, dengan jatuhnya ke tangan Turki Utsmani, maka ada beberapa kebutuhan ya, atau ada barang-barang yang dibutuhkan itu tidak didapatkan ya secara langsung. Nah, yaitu bahan-bahannya itu adalah rempah-rempah. Jadi rempah-rempah ini datang dari Asia, baik itu Asia Timur, Asia Barat, atau Asia Tenggara. Nah, itu tidak dapat dinikmati atau dikonsumsi oleh orang-orang Eropa pada saat itu. Maka selang 100 tahun sebetulnya ya, selang 100 tahun orang-orang Eropa ini akhirnya memutuskan untuk menjelajah negara-negara Asia atau benua Asia ya, untuk mendapatkan rempah-rempah itu langsung dari produsennya atau dari pabriknya atau dari perkebunannya langsung. Nah, ternyata tidak hanya penjelajahan yang mereka lakukan, tapi juga mereka melakukan penjajahan ya. Nah, ini jadi bangsa Eropa itu melakukan penjelajahan samudra ya, baik ke negara, sebenarnya tidak hanya ke benua Asia tapi juga ke seluruh dunia sebetulnya, ke seluruh dunia, baik itu ke benua Amerika atau misalnya ke Afrika ya, juga mereka melakukan penjelajahan ya. Bahkan dengan penjelajahan ini ditemukan beberapa pulau oleh orang-orang Eropa ya,
Pulau Amerika ya ditemukan oleh orang Spanyol ya. Nah, tujuan mereka sebetulnya adalah untuk menjelajah samurai itu tujuannya ada tiga G ya, gold, glory, and gospel ya. Jadi mereka itu pertama mencari gold, kekayaan. Jadi dengan kekayaan yang mereka cari gitu ya, mereka itu dengan bahan-bahan yang mereka cari, baik itu bahan-bahan rempah-rempah ataupun dari tambang seperti emas, perak, dan bahan-bahan tambang lainnya. Nah, mereka mencari kekayaan karena rempah-rempah itu pada saat zaman dulu gitu ya, pada saat zaman dulu itu sangat mahal. Jadi seperti lada, kemudian cengkeh, itu harganya mahal. Ya, bahkan di Eropa sana pun ketika mereka memiliki rempah-rempah yang langka yang datang dari Asia, itu mereka bisa dinilai sebagai orang-orang kaya, bangsawan, hanya bangsawan yang memiliki itu. Ya, saking dulu itu susahnya gitu ya, saking susahnya, nggak seperti sekarang. Nah, kemudian selain mereka mencari kekayaan, mereka juga mencari kejayaan ya, gold ya. Ya, jadi mereka mencari gold ya, mencari glory ya. Jadi tidak hanya mencari gold, tapi mereka juga mencari glory atau mencari kejayaan atau kekuasaan. Ya, jadi, nah kejayaan ini dibuktikan dengan banyaknya daerah jajahan. Jadi negara-negara di Eropa itu bersaing untuk memperbanyak daerah-daerah jajahan. Nah, maka mereka merasa lebih lebih mulia gitu ketika negara jajahannya itu lebih banyak ya. Jadi negara-negara Eropa yang saat itu sangat gencar mencari jajahan itu ya diantaranya adalah Portugis, Spanyol, Inggris, Prancis ya. Jerman itu enggak terlalu ya. Jadi Jerman itu sebenarnya menjajah negara Eropanya sendiri ya. Belanda, nah mereka mencari ke seluruh dunia dan mereka itu menjajah negara-negara seperti ya Asia ya. Jadi kalau Asia itu banyaknya Portugis, Spanyol ya, Belanda. Nah, kalau Afrika itu banyaknya Prancis ya, Prancis. Timur Tengah itu Prancis ya, Timur Tengah itu Prancis. Nah, Inggris itu yang menguasai Amerika, Australia sebenarnya Inggris itu. Jadi di Asia juga banyak ya. Malaysia, India itu oleh Inggris ya. Nah, itulah mereka mencari ke negara jajahan. Nah, kemudian ini tujuan yang terakhir yang direstui oleh gereja. Jadi pada saat itu gereja di Eropa masih kental, masih kuat gitu ya. Hegemoninya masih mempengaruhi orang-orang Eropa ya untuk mengikuti ajaran agama Katolik ya. Nah, jadi gereja pada saat itu mendukung penjelajahan ini sekaligus untuk menitipkan ya misionaris atau menitipkan misi Kristen atau Katolik untuk menyebarkan ajaran agama mereka. Jadi dulu gitu ya di Indonesia khususnya awalnya negara Nusantara itu dikuasai oleh agamanya itu oleh Hindu dan Buddha ya. Sebenarnya sebelum itu juga ada, sebelum Hindu Buddha itu animisme ya. Jadi kepercayaan kepada patung-patung ya. Nah kemudian muncullah Hindu dan Buddha, maka dari ujung seluruh Nusantara itu dikuasai oleh agama Hindu dan Buddha ya. Mulai dari Sumatera sampai ke Jawa itu semuanya rata-rata ada gitu ya jejak-jejak dari Hindu Buddha. Nah, karena Hindu dan Buddha ini sebetulnya terutama Hindu ya, jadi lebih mengutamakan kasta ya. Jadi ada kasta, tidak 3 golongan kan, ada Arya, Brahmana, Arya, dan Sudra. Nah, jadi mereka sangat membedakan ya. Jadi sangat perlakuannya itu berbeda ketika kita bertemu dengan Brahmana, ketika kita bertemu dengan Arya ya. Brahmana itu adalah pemimpin agama, pemuka agama, Arya itu adalah raja-raja, Sudra itu adalah buruh gitu, pekerja, kelas pekerja. Nah, jadi jadi orang-orang yang hanya pekerja, hanya buruh itu dipandang sebelah mata gitu ya. Jadi pada saat itu orang-orang rakyat-rakyat jelata itu ketika muncul Islam ya, hadir Islam itu kan menawarkan perlakuan yang sama ya. Jadi tidak, di Islam itu tidak ada yang lebih mulia ketika dilihat dari harta, dari jabatan atau dari status sosial atau bahkan mungkin dari fisik gitu ya. Tidak dibeda-bedakan di Islam. Nah, maka ketika orang-orang Islam yang datang dari Arab Saudi pada saat itu ya, ketika masih ada zaman Rasulullah pun katanya ada yang berdakwah ke Indonesia. Sebenarnya rakyat-rakyat yang jelata itu sudah mulai tertarik dan bahkan
menyatakan keislaman. Ditambah lagi dari dakwah dari orang-orang Arab Saudi melalui perdagangan ya. Dari perdagangan maka bertambah lagi orang-orang Islam di Indonesia. Nah, ketika adanya penjelajahan bangsa Eropa ya, maka muncullah orang-orang yang mulai beragama Katolik ya, Kristen Protestan. Jadi Katolik itu dibawa oleh Portugis dan Spanyol, sedangkan Belanda itu membawa agama Kristen Protestan ya. Nah, jadi ini negara-negara yang pernah menjajah Indonesia. Yang pertama adalah Portugis ya. Jadi Portugis datang di tahun 1509 dan berkuasa hampir 90 tahun ya. Hampir 1 abad ya, 90 tahun. Pertama kali mereka datang ke Maluku ya. Mereka pertama kali datang ke Maluku dan disambut oleh rakyat Maluku. Terutama rajanya juga menyambut ya. Karena mereka itu tujuan awalnya orang-orang Portugis ini datang untuk melakukan perdagangan awalnya gitu ya. Jadi orang Portugis datang untuk mengambil hasil buminya orang-orang Maluku pada saat itu. Tentu saja rakyat dan raja itu senang. Kenapa? Karena ya barang dagangan ketika kita produksi ada yang beli ya pasti senang lah ya. Nah jadi ketika sudah seperti itu maka ada yang beli dan akan dijualkan. Jadi intinya sama-sama untung gitu ya. Jadi Portugis beli hasil buminya orang-orang Maluku pada saat itu, kemudian dijual di pelabuhan Lisbon ya. Nah tapi karena biasalah ya orang kalau sudah merasa berkuasa, orang yang merasa lebih pintar itu biasanya akan mulai muncul keinginan atau nafsu untuk menguasai gitu ya. Nah ini juga sama dilakukan oleh Portugis pada saat itu. Jadi ketika mereka berdagang dengan orang-orang Maluku, mereka melanggar perjanjian. Akhirnya mereka melakukan praktek monopoli dan melakukan penjajahan. Bahkan tidak hanya di Maluku, tapi dia melakukan penjajahan di berbagai daerah di Nusantara. Gitu. Nah, kemudian ketika Portugis masih menjajah Indonesia, Spanyol datang ya. Jadi Spanyol datang, kemudian mereka juga sama melakukan berdagang. Nah, tapi orang-orang Portugis menilai kedatangan Spanyol ini melanggar hak monopoli Portugis ya. Jadi pada saat itu mungkin Portugis merasa dia berhak untuk mengeruk kekayaan alam Indonesia. Ketika ada pesaing maka dianggap mau mengambil hak mereka gitu ya. Nah, padahal sama-sama aja ya, sebenarnya sama-sama aja. Nah, maka pada saat itu Portugis dan Spanyol bersaing memanfaatkan kerajaan yang sama-sama juga sedang bersaing. Jadi kerajaan Ternate pada saat itu dia sedang bersaing dengan kerajaan Tidore. Nah, maka agar tujuan mereka kedua negara ini tercapai, Portugis bekerja sama dengan Ternate, Spanyol dengan Tidore. Terjadilah persaingan dagang yang berkepanjangan. Nah, Spanyol ini cukup lama, bahkan ketika Belanda sudah datang ya. Jadi pada tahun 1596 Belanda mulai datang. Dan ini motif Belanda datang itu diawali dari perselisihan perdagangan antara Portugis dengan Belanda di pelabuhan Lisbon. Jadi pada saat itu Belanda tidak mendapatkan rempah-rempah yang mereka inginkan karena Portugis gitu ya, karena Portugis. Nah, sebenarnya mereka juga berselisih di awal didasari oleh agama juga, karena Portugis Katolik dan Belanda itu Protestan. Itu juga membuat mereka itu negara yang tidak akur ya. Jadi seperti itu. Nah, pada akhirnya Belanda daripada susah mendapatkan barang-barang yang mereka inginkan, mereka akhirnya terinspirasi, udah kita datang aja ke Indonesia gitu ya, ke Nusantara. Nah, pada saat itu peta penjelajahannya itu diambil ya dari orang-orang Belanda yang pernah bekerja di kapal-kapal Portugis ya. Jadi mereka mengambil informasi mengenai peta penjelajahan ataupun cara ya jalur perdagangan, jalur ke Indonesia itu seperti apa. Nah, berhasillah tahun 1596 Cornelis de Houtman itu sampai di Lebak, Banten ya. Nah, pada saat itu sebenarnya karena tahu gitu ya orang Banten itu tujuan dari Belanda ini ingin mengambil kekayaan alam mereka ya, sebenarnya ada perlawanan sampai si Belanda ini, si Cornelis de Houtman ini mundur sampai ke daerah Jawa gitu ya. Nah, tidak hanya Cornelis de Houtman, kemudian ada beberapa pedagang dari Belanda itu ingin mengambil bahan-bahan atau rempah-rempah dari Indonesia
mereka juga jadi berdatangan. Nah, pada saat itu kerajaan kemudian memutuskan daripada ada perselisihan antara sesama-sama orang Belanda, lebih baik kita membentuk satu lembaga perdagangan, ya, satu lembaga perdagangan yang nanti bisa dimanfaatkan untuk kerjasama, ya, artinya tidak ada persaingan bisnis yang bisa menjatuhkan satu sama lain. Dibentuklah yang namanya VOC. Jadi ketika Belanda datang, itu mereka pertama kali membentuk atau kebijakannya itu adalah membentuk VOC, ya. VOC itu apa? VOC itu adalah Vereniging de Oost-Indische Compagnie, ya. Jadi ini adalah perusahaan atau kumpulan perusahaan-perusahaan yang ini bahasa Inggrisnya The Dutch East India Company. Jadi perusahaan Belanda yang ada di Asia, ya, di Asia India itu di India Timur, ya, itu timur, ya. Nah, pokoknya di Indonesia mereka itu perusahaan yang bekerja, perusahaan Belanda yang ada di Indonesia. Nah, tujuannya apa? Ya, tujuannya mereka adalah untuk menguasai kekayaan alam Indonesia. Namanya pedagang gitu, ya. Prinsipnya kan pedagang itu selalu ingin untung banyak. Jadi kalau misalnya ingin untung banyak, berarti pilihannya dua, memperbesar laba atau memperlebar margin antara harga jual dengan harga beli. Nah, VOC pada saat itu memilih untuk memperbesar margin. Margin itu perbedaan, ya, antara harga jual dengan harga beli. Jadi mereka berusaha untuk membeli produk Indonesia dengan harga yang murah, nanti di Belanda sana dijual dengan harga yang mahal. Nah, maka VOC itu mendapatkan keuntungan. Dan bahkan memang ketika prakteknya VOC ini banyak mendapatkan keuntungan, ya, bahkan jadi kaya. Nah, cuman VOC ini menemui kesulitan-kesulitan, ya. Apa kesulitannya? Itu adalah perlawanan dari kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Jadi pada saat datang di Indonesia, ke Indonesia, Belanda itu pertama kali tidak langsung sudah berbentuk Indonesia sebenarnya, ya, masih Nusantara. Ya, jadi masih Nusantara, masih kekuasaannya itu berdasarkan, ya, daerah-daerahnya aja gitu. Jadi di Sumatera ada kerajaan Samudra Pasai, ada kerajaan Sriwijaya, ada kerajaan Lampung misalnya. Di Jawa ada kerajaan Banten, ada kerajaan Pasundan gitu, ya. Atau kemudian ada kerajaan Majapahit, kerajaan itu Majapahit Hindu-Buddha, ya. Kerajaan kerajaan Demak gitu, ya, dan sebagainya. Ya, Raden Patah gitu dan sebagainya. Nah, di Bali ada kerajaan Bali gitu, ya, ada kerajaan Mataram sampai kerajaan Papua. Jadi masih terpecah-pecah, ya, belum membentuk satu kesatuan Indonesia, belum. Jadi pada saat itu masih Nusantara. Nah, tiap kerajaan itu melakukan perlawanan, ya. Di Aceh itu kerajaan Samudra Pasai mereka melakukan perlawanan ke Belanda. Sriwijaya juga sama. Nah, dengan kekuatan yang masih besar, kan Belanda itu nggak membawa banyak pasukan, walaupun mereka banyak tentara, tapi mereka tidak banyak membawa pasukan. Belanda kemudian akhirnya merekrut orang-orang Indonesia yang oportunis, ya, jadi yang cuma memikirkan keuntungan itu, ya. Jadi mereka merekrut untuk menjadi tentara Belanda gitu. Nah, kemudian mereka menyerang kerajaan-kerajaan itu. Nah, cuman karena gini, dipikir-pikir kalau menyerang kerajaan yang kekuatannya masih kuat gitu, ya, yang masih kompak, itu kan akan sulit untuk menang. Belanda mikirnya kayak gitu. Pada akhirnya mereka melancarkan aksi politik pecah belah atau politik adu domba, atau dikenal juga Divide et Impera. Jadi diadu domba di kerajaan itu antara pangeran dengan pangeran. Jadi misalnya di Mataram pada saat itu Sultan Ageng Tirtayasa dibuat berselisih dengan Untung Surapati, ya. Jadi terjadilah perang saudara. Nah, ketika sudah terjadi perang saudara, maka keturunan kerajaan ini akhirnya dengan egoisnya gitu, ya, membentuk kerajaan-kerajaan kecil yang tadinya kerajaan besar, yaitu kerajaan besar yang tidak bisa, sulit dikalahkan oleh Belanda, akhirnya jadi kerajaan-kerajaan kecil yang mudah untuk dihabisi oleh Belanda. Nah, ketika sudah jadi kerajaan-kerajaan kecil, maka Belanda dengan mudah akhirnya mereka menguasai kekayaan alam Indonesia karena sudah tidak ada lagi yang mampu melawan Belanda pada saat itu, ya. Nah, pada akhirnya itu mulailah terhapuskan, ya, kesultanan itu mulai hilang dari bumi Nusantara, ya. Jadi terutama di Jawa, ya, di Jawa itu yang masih bertahan, ya, hanya sampai saat ini hanya kerajaan di Jogja saja. Untuk pulau-pulau untuk kerajaan lain seperti Banten, kemudian Jawa Barat itu sudah tidak ada karena memang Belanda ini menghapuskan itu gitu.
Jadi mereka bahkan membentuk satu sistem pemerintahan yang baru ya. Mereka membuat satu bupati ya. Jadi pimpinan daerah itu adalah bupati, dan bupati ini dipersenjatai gitu ya. Kemudian si bupati ini dia nanti yang akan mengatur daerahnya, dan bupati-bupati yang dipilih oleh Belanda itu sebenarnya orang-orang Indonesia tapi mereka memihak Belanda. Jadi susah gitu kalau pengen merdeka dengan orang-orang yang seperti itu. Jadi kalau kita kalau Indonesia kalau pada saat itu, jadi ketika bupatinya memihak Belanda ya susah gitu Nusantara itu untuk bebas dari cengkraman Belanda. Nah, cuman karena adanya bupati-bupati ini justru sebenarnya mereka menghancurkan VOC sendiri. Kenapa? Karena VOC ini pada akhirnya terisi oleh orang-orang yang korup, orang-orang yang melakukan praktek KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ya, jadi ketika ada hal-hal seperti itu kan, kalau orang-orang yang praktek KKN itu ingin menguntungkan dirinya sendiri. Jadi mereka mengumpulkan kekayaan untuk dirinya sendiri. Yang tadinya harus disetorkan ke kerajaan Belanda gitu ya. Tapi ternyata jadi terus berkurang karena dikuasai oleh pribadi-pribadi. Nah, akhirnya kerajaan Belanda ini melihat VOC ini sudah tidak sehat, tidak menguntungkan mereka, maka dibubarkan, VOC-nya diambil alih oleh kerajaan Belanda. Tapi pada saat itu kerajaan Belanda sebetulnya sedang dikuasai oleh Prancis. Jadi Prancis yang dipimpin oleh Napoleon Bonaparte berhasil menguasai negara-negara di Eropa. Nah, termasuk Belanda, dan Belanda ini akhirnya VOC-nya direbut oleh Prancis, dikirim oleh Prancis itu seorang jenderal ya, Jenderal Herman William Daendels. Nah, Herman William Daendels ini adalah orang yang gubernur jenderal yang pada akhirnya mereka yang menyebabkan penderitaan rakyat, yaitu dengan kerja rodi. Ya, kebijakan kerja rodinya ini betul-betul menyiksa atau menyengsarakan rakyat. Kenapa? Karena mereka bekerja dengan bayaran yang mungkin tidak dibayar dan atau kecil gitu ya. Bahkan kurun waktu kerjanya juga tidak ada waktu istirahatnya gitu ya. Nah, jadi pada saat itu si Daendels meminta mewajibkan gitu ya, untuk melakukan pembangunan jalan dari Anyer sampai ke Panarukan. Anyer ke Panarukan itu bukan jarak yang pendek gitu, itu dari ujung barat Pulau Jawa ke ujung timur Pulau Jawa ya. Nah, itu panjang ya, dengan waktu yang singkat, dalam waktu 3 tahun berhasil. Sekarang aja kalau kita lihat pembangunan tol Bogor Sukabumi aja kan sudah bertahun-tahun, sudah lebih dari 3 tahun ya kalau nggak salah, itu belum beres-beres juga gitu ya. Nah, ini dalam waktu 3 tahun dari ujung barat Pulau Jawa ke ujung timur Pulau Jawa gitu ya. Nah, itu berarti butuh kerja keras sekali, dan yang mereka pakai itu adalah tenaga-tenaga orang-orang Indonesia. Ya, ini lihat di gambarnya saja, mereka tidak pakai baju, dalam artian ya berarti mereka itu tidak hidup dengan layak gitu ya. Mereka seperti budak-budak Afrika yang dimanfaatkan di Amerika pada dulu gitu, zaman dulu. Ini sama gitu, Indonesia juga sama pernah mengalami perbudakan. Nah, ini seperti ini ya. Nah, tapi Herman William Daendels ini bukan orang yang bersih. Dia juga melakukan korupsi sampai akhirnya dia itu ditangkap karena praktek korupsinya, ditangkap dan dipenjara ya, dipulangkan ke negaranya. Nah, pada saat itu Belanda itu sudah mulai kembali ke Inggris. Jadi Prancis kalah oleh Inggris, maka Belanda itu kembali ke Inggris ya, kekuasaannya itu. Dan Inggris karena bersekutu dengan Belanda, karena sama-sama mereka itu beragama Protestan gitu ya negaranya. Nah, maka mereka sebelum dikembalikan ke Belanda, sebenarnya Inggris pernah menguasai Indonesia ya. Nah, menguasainya itu dengan dikirimnya Sir Stamford Raffles ya. Jadi Raffles ini pernah kita dengarkan namanya, yaitu orang yang menemukan bunga Rafflesia arnoldi di Indonesia. Jadi bunga bangkai itu pertama kali ditemukan oleh Raffles ya. Jadi dinamailah Rafflesia arnoldi. Nah, Raffles pada saat itu dia memberikan kebijakan yang mempelopori pada akhirnya nanti adalah sistem tanam paksa. Jadi dia mengeluarkan kebijakan land rent atau sistem sewa tanah. Karena pada saat itu Raffles berpikir bahwa setiap tanah yang ada dalam suatu daerah kekuasaan seseorang itu sudah pasti dimiliki oleh penguasanya atau rajanya atau pemimpinnya. Ketika Raffles datang ke Indonesia, dia menempati satu daerah, nah berarti daerah yang dia tempati itu milik dia gitu, dan rakyat yang sebetulnya lahir di situ yang dihadirkan di negara itu dari kecil gitu ya,
seolah-olah sedang menyewa kepada Raffles pada saat itu. Nah, jadi rakyat wajib membayar sewa tanah. Nah, sewa tanahnya itu idenya ini tuh diteruskan oleh orang Belanda. Jadi pada saat Raffles dipanggil pulang, nah dia tuh nggak langsung pulang tapi ke Singapura ya, membentuk negara Singapura. Nah, dikirimlah orang Belanda lagi, Johannes van Bos ya, untuk memimpin Indonesia pada saat itu. Dan dia mengeluarkan kebijakan tanam paksa, sistem tanam paksa atau culture steal. Nah, culture steal ini satu aturan atau kebijakan yang sangat menyiksa Indonesia. Sebenarnya nggak jauh beda dengan kerja Rodi ya. Jadi culture steal ini sistem tanam paksa di mana pribumi itu harus menanam kebutuhan-kebutuhan Belanda ya, yang sebenarnya tidak dibutuhkan oleh mereka gitu ya. Jadi seperti kopi, tebu ya, dan nila. Jadi mereka itu menanam kopi, tapi kan kalau kopi bukan kebutuhan pokok ya. Tapi memang kopi dijual di Belanda itu mahal karena memang orang-orang Eropa pada saat itu suka ngopi ya. Nah, akhirnya rakyat ini harus memenuhi kebutuhan dari pemerintah Belanda ya, biar Belanda itu karena pada saat itu sudah pernah kalah perang dari Perancis, maka mereka membutuhkan keuangan yang banyak, membutuhkan uang yang banyak, maka mereka melakukan ini sebetulnya. Nah, jadi mereka membayar pajak ya, membayar sewa kalau dari bahasa si Raffles itu dengan hasil tanaman ya, dan itu dianggap sebagai pembayaran pajak, tanaman yang diwajibkan. Nah, kalau nggak punya lahan pertanian, itu harus mengganti dengan bekerja di perkebunan milik pemerintah Belanda atau di pabrik milik pemerintah Belanda selama 66 hari atau 1/5 setahun. Nah, ini mereka juga tidak ada waktu untuk istirahat. Jadi bekerja terus ya. Dan disinilah muncul penderitaan rakyat. Jadi diperbudak, sama aja dengan kerja Rodi gitu. Ya, nah ini pada saat itu katanya di saat sistem tanam paksa dilakukan, banyak rakyat Indonesia yang akhirnya meninggal ya, bergelimpangan di perkebunan dan di pabrik-pabrik gitu, karena memang sangat menderita. Nah, waktu pengerjaannya juga singkat, mereka hanya boleh melakukan pengerjaannya itu selama 3 bulan. Kalau ada lebih baru boleh jadi milik rakyat ya. Jadi rakyat itu menikmatinya kapan hasil bumi mereka ya, kalau ada lebih aja gitu. Kalau misalnya nggak ada lebih ya mereka nggak ada makan gitu ya. Nah, kalau rusak rugi itu bukan karena petani, jadi tanggung pemerintah itu. Nah, kemudian penyerahan teknis pelaksanaan aturan tanam sahah ini diberikan kepada kepala desa. Nah, kembali lagi kepala desa atau bupati-bupati pada zaman Belanda ya, adipati-adipati itu ya, mereka menjilat atau memihak kepada Belanda. Jadi sudah pasti mereka itu akan tidak punya perhatian ya kepada orang atau kepada pribumi pada saat itu. Nah, sebetulnya pada saat sistem tanam paksa ini sebenarnya Indonesia itu enggak dalam kondisi yang bodoh-bodoh sekali ya. Jadi pada saat itu Islam sudah masuk ke Indonesia dan mulai berdakwahkan, mulai mencerdaskan orang-orang Indonesia pada saat itu, dan mulai muncul perlawanan ya. Jadi perlawanan ini dihimpun gitu ya, diatur, dikumpulkan untuk bisa melawan Belanda. Maka muncullah gerakan-gerakan kebangkitan. Gerakan kebangkitan yang kita akan bahas itu gerakan kebangkitan yang muncul dari orang-orang Islam ya. Jadi akan kita bahas itu karena yang namanya sejarah itu selalu ada kontroversinya. Jadi sejarah itu betul tergantung dari siapa yang menyampaikan, tergantung siapa yang melihat, dan ideologi apa yang dia pegang. Kalau misalnya yang menyampaikan itu punya ideologi yang sekuler, maka sejarahnya itu yang disampaikan adalah sejarah-sejarah orang-orang sekuler. Jadi yang dijadikan superhero-nya itu adalah orang-orang sekuler. Nah, kalau orang Islam ya pasti orang Islam gitu ya. Nah, jadi ini gitu ya, Ustaz akan membahas lebih kepada sisi Islam karena kita harus tahu gitu. Karena kenyataannya dari dulu sebenarnya Islam juga banyak kontribusi, cuman di sejarah-sejarah umum itu ditutup-tutupi gitu ya. Dan kita akan bahas gerakan kebangkitan ini di pertemuan selanjutnya. Kita akan bahas kupas tuntas secara lengkap gitu ya. Gerakan-gerakan kebangkitan yang dilakukan untuk melawan Belanda itu seperti apa pada saat itu.
Nah, itu saja ya untuk pertemuan hari ini. Sudah ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan bisa menjadi bahan pikiran yang baik ya. Sudah mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan untuk kalian. Itu saja untuk hari ini kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.